Jadi ceritanya gini sih, jadi waktu 2020 itu kan sebenarnya 85% itu penghasilan ngeband itu kan dari live live stage ya. Jadi Oke. ketika live stage itu udah nggak ada izinnya, dicabut segala macam, ya udah selesai itu, Bener-bener nggak ada penghasilan. nggak ada. Dulu ngomong-ngomong join tuh modalnya berapa? 9 juta Kang, Modalnya 9 9 juta, juta 9 juta. dan sekarang penghasilannya kurang lebih berapa dari bisnis ini? Pokoknya kurang lebih itu 100 juta itu sebulan itu nggak kemana Kang. Minimal 100 Minimal, juta iya nggak sudah kemana di Kang. tangan Nah, ya. itu dia. Beli beli apa kemarin? Beli mobil? Mobil, 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 Beli mobil. mobil Itu baru. bikin banyak pertanyaan gak sih? Pasti, pasti banyak yang Berarti ini, dari 9 juta itu heeh, sekarang sudah naik jadi aset yang 375 juta. 375 Iya. tanpa harus nambah modal. Iya itu Kang, Dan itu. sudah menghasilkan lebih dari 100 juta setiap bulan. Iya. Jadi yang penghasilan 100 juta per bulan tuh udah banyak banget gitu. Ketika Apaan tuh ngobrol. 100 juta per bulan Iya, gitu? apaan tuh 2 juta? Langsung ciut. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut seorang leader fenomenal Net 89, Mr. Arga. This tension is rising so thick we just might choke. But if we keep moving, it ain't us that's gonna wind up broke. Some people might think we're crazy, but crazy is all we've known. It's probably that they just ain't ready. That's why they're going up in smoke. Yuhu. Yo, hello teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Arga Rizkian. Gas. Nah, kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial ya di Rizbin Coffee Shop, yaitu Bro Adri Niji. Wah, selamat datang, Bro. Halo, apa kabar? Nah, ini kita mau bahas topik menarik nih. Yang dengar-dengar nih katanya dari band itu sudah tidak menghasilkan selama pandemik ya. Yes. Tapi kenapa kok masih bisa terus menghasilkan malah beli mobil? Nah, dengar-dengar ikut pesugihan. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Pesugihannya, Klarifikasi nih. pesugihan digital, katanya. digital, Pesugihan digital. Gimana tuh pesugihan digital ya? Pesugihan Boleh cerita, digital. Bro Adri, gimana tuh? Kok bisa ikut pesugihan digital tuh? Gimana sih ceritanya? Iya, jadi ceritanya gini sih. Jadi waktu 2020 itu kan sebenarnya 85% itu penghasilan ngeband itu kan dari live live stage ya. Jadi Oke. ketika live stage itu udah nggak ada izinnya, dicabut segala macam, ya udah selesai itu, Bener-bener nggak ada penghasilan. nggak ada, nggak Oke. ada, nggak ada penghasilan. Jadi mau nggak mau kita harus coba semua kan. Nah itu tuh pernah nyoba bisnis ini, bisnis itu. Apa aja tuh? Nah, jualan dicoba? tahu pernah, Jualan tahu. pokoknya Dari ngeband. makanan, pokoknya Makanan apapun ya. yang kita tahu lah. Tapi kan begitu nyobain itu kan kita kayak buang-buang uang. Kenapa? Karena Betul. di pandemik ini kan sebenarnya yang gede-gede aja tumbang gitu Oke. dengan apalagi kita kucuk-kucuk bikin bisnis gitu kan, apalagi knowledge-nya juga belum Belum di punya situ, pengalaman belum punya gitu ya. pengalaman gitu Oke. kan. Nah, udah jadi kayak buang duit aja udah itu sebenarnya. Jadi ini kan extraordinary situation ya. Betul, betul. Pandemik ini kan jadi semua seluruh dunia gitu. Jadi Betul. kita juga butuh yang ya solusi yang extraordinary juga gitu. Nah, dipaksa nih harus survive Iya. gitu kan. Pasti kan pas 2020 tuh berarti nggak ada pemasukan tapi kebutuhan terus berlanjut Nah, ya. iya itu dia. Itu dia. Nah, terus gimana tuh ceritanya? Kok bisa nemu peluang ini? Ya jadi waktu itu udah lama sih sebenarnya denger, cuman dikenalin sama Bro Mirza waktu itu, Oke. Ruby Mirza. Dia share profit gitu kan. Ganggunya tuh ganggu yang nggak bisa tidur gitu. Oke. Aduh apa sih ini? Padahal sini main kripto duluan, trading dululan. Tapi kok ini kok kayaknya konsisten apa gitu kan. Akhirnya ngopi lah, terus, dijelasin segala macem. Begitu tahu apa potensinya, wah ini bisa jadi solusi nih. Oke. Karena kan ini solusinya nggak biasa gitu. Kalau solusi biasa-biasa aja
udah pasti kan gagal terus. Masa sih kita ngelakuin hal yang gagal diulang-ulang terus gitu. Udah jualan tahu gagal, jualan baju gagal, masa diulang-ulang terus. Kita butuh sesuatu yang beda gitu. Nah ini Nah. beda gitu. Beda. Nah, pada saat terima peluang ini itu langsung percaya atau ragu-ragu dulu? Gak ada pilihan lain, harus percaya. karena aset udah pernah dijualin kan. Oh gitu. Iya, drum udah ada simbol udah yang dijual-jualin segala Drum macam. itu udah Ya dijual. kan lumayan banyak tadinya kan, temen dijual-jual lah. Lama-lama kan juga mikir kan, ini kalau mau dijual hasil keringat dari dulu habis semua nih gitu kan. Karena kan kebutuhan kan nggak bisa dibohongin ya. Betul. Kebutuhan terus sementara semuanya berjalan terus seperti biasa gitu. Sekolah jalan, semua jalan segala macam gitu. Nah, terus pertama kali dapat peluang ini itu langsung join gimana sih gitu bisnisnya tuh Nah, kok jadi bisa percaya terus join gitu. sebenarnya sih dibilang percaya juga masih abu-abu, tapi yang jelas ini kayaknya bagus nih gitu. Kayaknya bagus. Kayaknya bagus nih. Harus coba ya. Itu harus coba nih Nggak ada kan, pilihan lain. karena emang gak ada pilihan gitu, Iya, harus iya. coba karena orang yang ngasih opportunity baru itu kan harus orang kita percaya kan. Kebetulan Betul. saya percaya banget sama Bro Mirza ini Sama karena Bro kan Mirza nih, reputasi dia di bisnis sebelumnya kan bagus gitu. Jadi masa sih gitu kan dia seorang Mirza gitu. Ya udah akhirnya coba dan dia juga udah waktu itu udah waktu pas ngaji udah Safir maksudnya waktu itu Oke. nyoba itu kan. Nah waktu itu pas join tuh nggak langsung jalan bisnisnya waktu itu gara-gara masih nungguin tuh ada project musik yang belum kelar lah. Jadi musisi itu biasanya tuh ada mekanisme bertahan lah. Sebulan dulu pertama tuh, ayo kita bikin ini, wah gagal tuh. Karena ya marketing nggak ada gitu, karena Iya, memang iya. semuanya serba virtual. Jadi apalagi band-band Niji itu kan band yang generasinya bukan yang baru banget ya, jadi pemanfaatan digital itu kurang gitu. Jadi Oke. kita nggak bisa berperang di situ karena kita memang kurang di ranah itu gitu. Kita emang ranahnya tuh panggung gitu ya, band lama lah. Yes. Band angkatan 2000 lah gitu kan. Kalau band-band yang angkatan 2000 yang sekarang kan udah beda. Mainannya udah streaming YouTube ya kan. Oh, Beda iya. lah, beda jurus lah. Jadi kita di zaman ini mati emang. Waduh kacau ini. Nah, begitu ngeliat peluang ini bulan Juni masih sedikit ngarep lah. Musik Juni 2020 berarti ya. Oke. masih ngarep bisa kali ya. Agak-agak membaik dikit. Ternyata makin sor. Kapan selesainya nih gitu. Iya, kripto makin habis. Sebenarnya kripto yang udah disimpan lama makin habis semua. Makin habis. Kok makin ya udah deh akhirnya begitu bulan Agustus bilang sama Mirza, udah kita set dari awal deh, gue mau jalan deh. Oke. Ini gila nih sebenarnya, cuman guanya aja ignore gitu ya, bilang sama Oke. Mirza gitu. Berarti Ayolah, sempat bro, gitu. abis dapat peluang ini sempat nunda ya Iya. untuk jalanin bisnis ini. Cuman sempat kaget juga, ini beneran lagi profit gitu, kok hebat banget gitu, Iya, beneran iya. loh, coba tarik beneran loh gitu. Gila ini Di gitu. saat pandemik yang lainnya bisnis pada jatuh, ini bisa tetap Iya, profit ya. tetap profit dan akhirnya kan nyelidikin perusahaannya, Ah, bangun kantornya bagus segala macam. Wah gila ini mah gitu kan. Yang lain malah pada jatuh, dia malah berkembang. malah Oke. jadi golden moment gitu. Golden Jadi, moment, waduh, iya. ini kan wah ini harus jadi part ini nih gitu. Akhirnya begitu sadar company-nya browsing lagi. Nah termasuk itu tuh browsing Kang Arga waktu itu, ngeliat Berarti Kang Arga. browsing dulu company-nya. Iya, Oke browsing. nih company-nya. Terus browsing yang membernya. Salah satu Kang Arga tuh Oh, nonton. Kang Arga bawa 4 robot itu, iya, mam iya, itu kan. iya. Oh, iya. Nah, tapi aku tuh belum tahu Kang Arga tuh itu yang suka diomongin sama Mirza tuh Kang Arga ini. Oh, gitu. itu. Oh, gitu. Akhirnya ngerti, oh kayak gini. Oh, Kang Arga sempat nge-share caranya withdraw. Iya bener nih. Withdrawnya kayak gini. Udah dari situ baru tuh bilang sama Mirza, ya udah gue mau gas. Akhirnya minta tolong sama dia, yaudah gue undang Zoom terus. Udah tuh dari situ name list tulis kan, kata Mirza udah gini cepetan tulis name list, udah pokoknya sharing aja nggak ada berhenti pokoknya. 3 bulan pertama tuh emang like hell istilahnya, sharing terus tiap hari, ngundang Zoom. Bro Mirza di mana? Gue di Bintaro. Bro Mirza di mana? Gue di Alam Sutra. Aduh jauh semua. Ongkos berat nih. Dia berat waktu itu. Naik motor juga jauh kan, tapi ya udahlah bela-belain demi gitu kan. Harus ngongkrong terus sama leader, soalnya kan dengan gitu kita tahu gitu ketularan ilmunya gitu, ngeliatin dia ngapain, jelasin dia ngapain. Akhirnya targetnya sebulan itu harus bisa presentasi minimal produk sendiri. Oke. Udah belajar, Bro Mirza aku minta dong PDF-nya. Waktu itu PDF-nya masih yang lama tuh Kang, masih yang ada masih inilah, masih bukan kayak sekarang lah gitu ya. Pelajari semua, latihannya sama orang yang memang sepertinya masih amatir juga, yang jadi bukan yang kelas berat lah itu, jadi saya jadi latihan gitu orang-orang itu presentasinya gitu. Gitu udah mengalami beberapa error dan ini akhirnya bisa pede untuk ke semua yang lebih
ini lagi gitu. Udah dari situ ngebut lama-lama lumayan Safir di tahun 2001 Topaz lama-lama yang tadinya niatnya bertahan hidup kok dapetnya lebih ya. Itu parah nih. Belum kesana tuh. Dulu ngomong-ngomong join tuh modalnya berapa? 9 juta Kang. Modalnya 9 9 juta. 9 Dan sekarang penghasilannya kurang lebih berapa dari bisnis ini? Pokoknya kurang lebih itu 100 juta itu sebulan itu nggak kemana Kang. Minimal Minimal, 100 juta iya, sudah kemana, di tangan ya. Di tangan Kang. Misalnya kurang lebih itu segitu. Gede mana sama hasil ngeband dulu? Jauh Kang. Jauh ya. Jauh Kang, jauh. Makanya itu yang teman-teman pada heran ya, ini kok ngebandnya stop tapi penghasilannya kok lanjut gitu. Ya, itu dia. Beli apa kemarin? Beli mobil? Mobil. Beli mobil. Itu baru. bikin banyak pertanyaan gak sih? Pasti banyak yang gini, kalau di dunia musik tuh banyak kan lebih ke mantau ya. Mantap. Bukan banyak gengsi gitu. Gitu. Tapi yang udah nggak tahan DM. Bro. Itu gimana? Iya. Berarti banyak yang nanya juga sebenarnya ya. Nanya dan mantau sih, lebih ke mantau sih, karena kan Oke. kalau kita karena sengaja nih sharing di status gitu, kita bisa lihat orangnya itu doang yang mantau. Iya. Oh dia mantau nih, tapi dia mungkin gengsi untuk Gengsi. Oke. untuk gimana gitu kan, karena ada masalah apa ya, namanya kalau gengsi itu kan orang alasannya beda-beda ya. Benar. Ada yang emang dia nggak mau kelihatan gimana, atau emang sebenarnya dia udah punya tapi dia aduh nanti masih ragu atau apa, masih takut, atau dia bisnisnya ini kan forex, aduh gua nggak mau, ya banyak lah faktornya gitu. Jadi kita tunggu aja, nanti juga pasti akan sadar sendiri bahwa ini solusi gitu, itu aja. Tapi udah pernah ini belum cerita ke teman-teman bahwa ini itu solusi banget gitu loh. Udah Dan sudah banyak juga yang udah ikutan juga. jadi beberapa begitu mau dijelasin atau kita mau sharing, begitu dengar kata begitu ada forexnya atau apa gitu, mereka Langsung negatif. langsung gitu ya. negatif gitu. Oh. Tunggu dulu. Aduh, gitu. Dulu gue juga gitu. Sama, dulunya gitu. sabar. Jadi gini Oke. nih gitu aja. Tapi ya berkembang artinya kan ada orang yang memang menangkap itu, ada yang enggak lah, gue mah jualan aja, gue mah jualan baju aja, gue mah jualan makanan aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada banyak malah, Banyak karena ya? skeptis itu kan mungkin lebih banyak orang skeptis daripada orang yang open gitu kan. Cuman karena ini numbers game, ketika sharing nemu pasti Oh, orang yang nggak disangka sih sebenarnya. Banyak kan yang join tuh orang yang disangka gitu, yang sebenarnya orang itu nggak ngerti apa-apa tentang bisnis, mungkin karena dia benar-benar nggak ngerti, masih kosong, kita masukin ini, dia ngerti, langsung jadi juga gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, sekarang dari sisi bisnis nih, itu sebenarnya kalau Bro Adri nggak ngapa-ngapain kan tetap profit juga kan? Iya. Tetap profit juga, cuman ya dengan modal 9 juta hasilnya berapa gitu kan. Nah, kenapa Bro Adri kok yakin sih ngejalanin bisnis ini gitu? Ya karena begitu ngeliat bisnis plannya, ini tuh leverage Kang. Leverage ya. Iya, ini tuh daya ungkit. Daya gitu. ungkit Daya ya. ungkit tuh itu mahal daya ungkitnya. Ini loh, kok ini modal 9 juta, ya modal 9 juta. Sekarang starter gitu, bisa jadi tycoon gitu dalam waktu setahun. Itu kan orang kan mesti top up. Ini tuh dengan menjalankan bisnisnya bisa seperti itu gitu. Oke. Kan itu luar biasa sih menurut saya. Jadi nggak banyak orang bisa melihat itu gitu. Kadang orang cuma ngelihat sebelah matanya dengan ngajak-ngajak orang. Bukan itu intinya. Bukan itu. Justru Bukan itu intinya. justru ngebantu orang Iya, ya. ngebantu orang kasih peluang. Sama kita dengan jalanin bisnisnya, misalnya taruh dia orangnya emang udah punya duit, kita tycoon, mau nggak tycoonnya jadi supreme beberapa kali lipat kan, dengan jalanin bisnisnya ini referral, itu kan lebih dahsyat lagi profitnya Hasilnya, gitu ya. loh. Itulah yang namanya daya ungkit, daya dorongnya itu yang luar biasa. Itu yang orang nggak nangkap gitu kadang-kadang. Ini tuh sebuah daya ungkit, bukan additional sebenarnya gitu. Oke. Nah, sekarang dengan adanya bisnis ini sekarang, tapi masih tetap ngeband nggak sih? Ngeband sih masih. Cuma kan jadi gini, prioritas ya. Oh, prioritasnya pindah atau gimana tuh? Prioritas ya, Prioritasnya pindah. Jadi saya emang udah bilang sama teman-teman di Niji juga, oke guys, gue kayaknya udah nggak bisa tuh yang namanya dari pagi sampai sore nongkrong di studio, Itu udah nggak bisa lagi workshop ya? udah nggak bisa, karena kan ada table talk, ada Oh. bertugas. Itu sekarang nggak boleh ganggu jadwal ini ya. Iya, Jadwal bisnis ini ya. karena Oh, memang gitu. itu kan kita sekarang fokusnya di sini dulu gitu, fokus di Oke. sini bener-bener emang harus sampai jadi lah Kang, kita harus sampai jadi sampai sukses. Karena kan kalau misalnya Niji itu kan sudah jadilah. Oke. Jadi kapan aja pandemik itu balik pun Niji ya udah
di situ gitu brandnya ya. Itu aja. Kok ini kan kita mulai dari nol nih gitu, dan ngelihat perkembangannya tuh seru banget gitu. Seru banget ya. Wah, itu kayak apa ya? Udah edik Kang, ngelihat perkembangan dari 9 juta ke misalnya starter, ke pro trader, ke eksekutif, ke tycoon, itu edik pengen tuh berapa nambah sih? lagi gitu. Teman-teman banyak yang belum tahu nih, Ya. Tycoon tuh berapa sih? Tycoon tuh yang pakai 375 juta kan, itu yang penghasilannya 80-20 bagi hasilnya kan. Berarti dari 9 juta itu Heeh. sekarang sudah naik jadi Aset yang 375 juta. 375 Iya. tanpa harus nambah modal. Iya itu Kang, Dan itu. sudah menghasilkan lebih dari 100 juta setiap bulan. Iya. Luar biasa ya. Biasa kan? Bisnis apa? Berapa lipat itu? Berapa lipat itu? Bisnis apa? Dalam waktu berapa lama tuh berarti itu? Setahun lah Kang. Setahun lah ya. Setahun lah Kang. Gila, setahun. Kalau bisnis dihitung dari Agustus ya, kita ngejalanin ya. Kita kan hitungnya dari Agustus aja ngejalanin, karena kan bulan Juni kan emang cuman mantau aja. mantau doang. Mantau doang. Seperti kebanyakan orang. Seperti kebanyakan orang. Jadi kalau misalnya ada sekarang orang mantau doang, jangan kayak gua. Beda sebulan 2 bulan itu meters. Satu bulan 2 bulan tuh meter. Meters, waktu meters. ya, Waktu, ya. waktu tuh nggak bisa diulang. Oke. Dan itu opportunity cost gitu ya. Iya, banget. Semakin lama kita nunda, ya Iya. semakin banyak yang kita rugi gitu, yang kita Betul. buang ya. Betul, betul. So, sekarang kalau misalkan ada jadwal manggung, pilih-pilih dong. Iya. Iya, iya. Pilih yang iya. gimana tuh? Pilih yang misalnya yang memang misalnya sifatnya kayak televisi mungkin, Oh, atau yang iya. memang harus image-nya harus muncul gitu Muncul ya. gitu ya. Ya selama itu tidak mengganggu jadwal SBB, Dibalik. PTSG gitu ya, ya pastilah. Gitu ya. Gitu. Karena seperti bilang tadi kan Niji kan sudah image-nya sudah di situ, brandnya udah di situ, udahlah emang udah nggak usah diapa-apain juga udah jadi gitu kan. Nah, kita kan harus benar-benar fokus sama yang ini nih, yang ini leverage-nya harus kita gedein lagi, karena kita lihat leader-leader kita gitu kan, future kita nih, wah Iya. bisa kayak gitu ya. Ya sekarang dibalik aja, kalau bisa kita udah bisa kayak Kang Arga, udah bisa kayak Kang Indra, ngeband tuh tinggal suka-suka Kang, Karena hobi. karena hobi. Asik. Jadi mau bikin musik apa? Ya terserah gue. Lebih encer Iya, kreasinya ya. mau laku mau kagak mau doang. Bikin musik seaneh mungkin, Iya, iya, itu kan iya. impian gitu kan. Iya. Mau bikin musik campur-campur terserah. Ngantar nggak laku, bodoh amat. Kalau dulu bikin ya karena kebutuhan ya. Mikir karena ini kita ada pasar yang harus dipuaskan gitu kan. Jadi kita 50-50. Ada idealisnya di sini, kualitasnya di sini, tapi ya ada pasar gitu-gitunya, juga gitu ya. ada gitu-gitunya, Ah, ada oke, gitu-gitunya. oke, oke. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kayak Oke. terbatas lah gitu gerakannya. Nah, sekarang kegiatan di bisnis itu berarti si handphone ini bisa ngasilin duit ya. Iya. Nah, Banget. teman-teman nih yang sekarang gabung sama Bro Adri ini ngikutin bisnis itu, mereka apa sih yang mereka rasain? Nah, ini yang lucu nih. Ini beberapa dari mereka tuh yang menarik di bisnis adalah gini, ketika kita lihat orang itu achieve something, walaupun kecil buat mereka, tapi buat saya tuh gede banget nilai. Jadi gini, ada teman saya udah join di sini, bro. Sekarang bini gue beli mobil pertamanya dia gara-gara ini, thank you bro. Gitu Wih, doang. Dia gitu. WhatsApp jam 10 malam cuma gitu doang tuh. Wow. Beliin mobil buat istrinya. Iya. Thank dan you gitu ya. Thank you udah ngenalin ke bisnis ini. Seneng banget gitu ya. Iya. Akhirnya bini gue bisa beli mobil pertama dia pakai thank you udah ngenalin Net 89 gitu, kayak oke, wow gitu. Padahal kan nggak ada impact apa, cuman kayak kata-kata itu bisa bikin. Terus kayak kemarin nanya ada Safir baru gitu, Mas sekarang berapa per bulan? Sekian ya. Wah itu mah udah lewat mas. Gila. Gaji lewat. Pokoknya mas kalau gaji lewat saya keluar. Oke siap. Banyak yang resign gak dari pekerjaan ya? Beberapa ada yang udah mulai mau, beberapa juga ada yang masih takut kayak Oke. masih belum. Aduh gue berani gak? Udah nyemplung aja. Kalau misalnya ini kayak gue udah nggak ada apa-apa lagi nih, nggak punya apa-apa, pasti akan lebih kencang. Lu juga gitu sama. Kalau misalnya masih punya kerjaan pasti masih Setengah-setengah ya? setengah pasti itu wajar lah. Tapi kalau kita udah ngerasa nggak punya apa-apa, kita akan total. Nggak asik. Sebenarnya sih banyak juga yang ngomong saya mau resign nunggu penghasilannya Iya. 100 juta tiap bulan. Padahal sebenarnya salah itu ya. Salah. Keluar Salah. dulu baru nanti penghasilannya segitu. Iya. Karena nggak bakal bisa tuh Kang, bener. Benar, Nggak bakal benar. bisa karena kemarin sempat ngomong kan, ayo siapa yang mau sharing, mau jadi testimoni? Nggak ada yang mau. Kalau misalnya nggak testimoni, profitnya juga nggak muncul, nggak outstanding gitu. Jadi dengan kita 100% di bisnis ini, ya profitnya otomatis udah ngikut, udah nggak usah dipikirin gitu kan. Makanya waktu pertama kali di bisnis ini saya komitmen sama Mirza, pokoknya mau acara apapun
gua hadir deh. Lo mau nyuruh gua apa? Testimoni? Bodoh amat, salah. Sok ngerti. Tapi begitu salah habis itu belajar. Oh, tadi salah. Benar. Harus coba dulu ya. Besok nggak boleh kayak gitu. Makanya kemarin terima kasih banget Kang Arga dikasih edukasi kan di Ciwidey. Itu kan ilmu yang berharga banget. Jadi dari situ jadi speaker yang beda gitu dari situ. Dan bahkan sekarang member-member di under saya tuh, wah Mas Adri, kalau Mas Adri yang bawain pasti closing gitu. Gitu kan kayak ya udah tiap minggu lah. Nah. Menarik tuh. Apa yang Mas Bro Adri rasain beda dari bisnis ini gitu? Ada komunitasnya. Iya, itu apa yang dirasain beda dengan adanya komunitas, bukan sekedar bisnis itu? Iya, jadi kalau kita punya vesselnya ini kan udah emas ya, tapi kita nggak tahu cara ngolahnya juga, kadang-kadang kan nggak maksimal gitu. Sayangnya. Nah ini komunitas Auto Sultan ini loh yang bikin saya bisa jadi maksimal. Kenapa? Ketika emas ini diolah dengan jurus-jurus yang udah diberi sama Auto Sultan nih, dibekali itu jauh lebih mudah. Kayak misalnya Kang Arga suka ngajarin rapot. Loh iya, kalau rapot musik orang tahu saya drummer niji. Ya lu good lah at it gitu. Tapi kalau di bisnis kan orang belum tentu. Kayak orang suka ngomong gini, lu terang aja ini enak, lo kan gampang closing. Siapa bilang? Siapa bilang? Jangan salah, ketika ngomongin bisnis orang beda lagi. Itu sesuatu yang beda. Mungkin percaya iya, cuman begitu join dan lu beneran bisa ngebimbing gua, lu ngerti nggak gitu istilahnya gitu kan. Makanya kita bangun rapot ketika kita lagi SBG di foto terus posting di sosial media, itu kan matters, ngaruh banget gitu. Jadi ketika orang mau join sama dia aja, dia kayaknya speaker penting nih orang. Nambah personal branding ya. Iya gitu, itu penting. Jadi udah komit dari awal. Makanya kemarin waktu ke Safir ngajarin gitu, ayo dong mulai berani tampil, karena ini salah satu caranya. Terus deket sama leader tuh, kadang-kadang leader ngobrol tuh ada ilmu yang ini dia nih yang omongan ini nih yang gue cari gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi emang itu penting banget sih sebenarnya gitu. SBG itu banyak teman-teman yang nggak tahu tuh. Apa sih SBG itu? Wah, itu SBG tuh. Aduh, itu Smart Biz Biz Gathering. Gathering. Kemarin terakhir di mana nih? Kemarin terakhir kan di Tangerang ya, cuma kemarin absen dulu di Tangerang karena kan ada market Bandung nih yang belum kejamang gara-gara Covid kan, belum berani ke Bandung kan. Jadi name list yang di Bandung tuh pending udah dari tahun lalu sebenarnya. Cuman baru teleponan doang. Nah, orang Bandung itu, teman-teman itu nggak demen Zoom, nggak tahu kenapa. Lu kesini dong ngopi. Ya Allah, tar dulu masih Covid. Itu kan Bandung juga bisa masuk gitu macam. Sekarang kan baru berani nih, akhirnya ya udah siapin gitu. Kemarin tuh dari siang sampai malam Kang di Bandung tuh ganti orang aja, karena itu name list tertunda istilahnya. Jadi nggak bisa ikut. Tadi mau kesini juga nggak sempet. Nah, ya kan barengan kita katanya mau kesini juga nggak sempet karena itu. Gue bisanya sore, gue bisanya malam. Ya ini mah nggak pulang ke hotel nih mah. Nah, kegiatan Bro Adri harian sekarang kegiatannya ngapain aja nih? Zoom, tabletop, Zoom, tabletop, Zoom, daftarin orang gitu. Itu aja. Dan itu ramai terus ya? Iya, alhamdulillah gitu. Kadang kalau misalnya hari ini ada cancel Zoom atau cancel reschedule tabletop. Cuman gini doang di grup. Bagi yang mau coaching hari ini Zoom dibuka nih jam sekian gitu aja. Tetap ada masuk tuh tiba-tiba mau nanya-nanya apa. Nah, artinya yang dadakan juga boleh juga nih kadang-kadang gitu, yang tiba-tiba orangnya bisa lagi ngapain. Ya udah kayak gitu aja sih kan. Keren. Nah, sekarang apa nih yang akan Bro Adri capai lagi ke depan? Yang udah pasti pengen banget jadi Ruby. Pengen jadi Ruby. Kenapa jadi Ruby? Kenapa jadi Ruby? Karena untuk itu nyetak topas kan. Yeah. Nah, topas itu susah. Jadi topas itu susah. Bener deh. Jadi topas, karena kalau jadi Safir itu kan kita effort sendiri. Yeah. Topas itu kan kerja sama tim. Kita ngebangunnya udah sangat kompleks lah itu ya. Jadi dengan jadiin orang topas tuh, jadiin satu aja mungkin udah happy, apalagi jadiin 6. Jadi ya kan? dan punya penghasilan. Ya itu dia, penghasilan itu pengennya 1 miliar per bulan. Ya kan. Nah, kalau di bisnis lain mungkin 100 juta per bulan itu achievementnya, wah ini harus 100 juta per bulan. Udah luar biasa itu ya. Di sini guys 1 miliar per bulan targetnya guys. Jadi yang penghasilan 100 juta per bulan tuh udah banyak banget gitu. Ketika apaan ngobrol 100 juta per bulan? Iya gitu? apaan tuh 2 juta. Langsung ciut. Baru mulai ya, kan? Apaan tuh?
Baru mulai. baru start ya. Baru start ya gitu. Baru start freedom Lebih rajin lagi. Terus itu kurang rajin ya. Baru di sini ya. Iya Kang. Benar. Penghasilan 100-200 juta Benar, Kang. per bulan dibully ya. Benar Kang. Itu benar banget Kang. Itu karena real, karena kita ngerasain kan, artinya kan ketika orang banyak yang ketika lu kan artis gitu kan, atau drummer, lu di endorse gak sih? Wah, banyak yang nyangka Ada saya tuh yang di endorse gitu. Enggak men, ini tuh gue bener-bener modal sendiri, hasil dari sendiri, jalannya bisnisnya, hasilnya bener-bener nyata. Malah kadang bener-bener mereka coba gue lihat buktinya rekening sampai gitu. Ada juga gitu. Untungnya udah nyiapin. Oh, iya. Nih, tapi inget ya, ini nggak boleh keluar kemana-mana, tapi juga harus bisa tidur nih. Takutnya nggak bisa tidur, bener kan? Pusing mereka. Kenapa ngelihat cilok itu kan? Ini cilok lo segini, sebulan, seminggu, hah? Baru dari satu sumber penghasilan ini ya. cilok, satu lagi, udah, gue ngeliat, gue percaya sekarang kalau lu. Join. Aduh, gila gitu lah Kang Adil. Kocak juga kadang orang gitu. Sampai segitunya gitu, nggak percayanya. Kira udah endorse ya? Enggak, gue juga nggak kerja sama mereka. Ini affiliate gitu, partnership gitu. Udah nggak percaya gitu. Nah sekarang kalau saran dari Bro Adri sendiri buat teman-teman yang masih belum join, gimana nih? Terus buat teman-teman musisi-musisi lain Iya, gitu. Nah, iya. gimana tuh? Saran. Ya saran sih sebenarnya digging deep lagi tentang, kalau misalnya masih ragu, tanya aja. Tanya ya. Karena jujur Tanya aja. langsung ke Bro Adri boleh Iya ya? dong, harus. Kontak langsung ya? Tanyanya ke sini. Kontak ya. sini. Ya, Instagramnya ada ya? Ada dong Nah, Instagram boleh kontak Adri Bro Prakarsa Adri saya. ya. Ya, jadi harus tanya-tanya emang, karena ketika kita mengetahui lebih, kita pasti akan punya keraguan, kita kejawab pelan-pelan gitu. Memang manusia itu nggak bisa langsung keraguannya langsung 100% kekikis gitu. Cuman dengan kita know lebih dalam lagi, ya pasti akan oh iya ya. Nah, ditambah ditarik ke komunitas auto sultan yang positif. Ada beberapa kali sih, kayak kemarin sepupu dia kan nggak pernah inilah gitu ya, nggak pernah digubris lah bisnisnya. Cuman saya nggak pernah ngajak dia sebenarnya. Saya cuma ngomongin dong, udah lu ikut ketemu komunitasnya, lihat ada namanya Kang Arga, ada kebetulan hari ini lagi bareng, yang itu tuh kan malam minggu tuh, dari situ dia korslet tuh. Gila, tunggu gue ngomong apa ya sama ini gue, bos gue. gue mau jual apa nih? mau jual apa nih? Sengaja nggak saya bantuin kan, karena dia biar dia ngerasain. Gue juga dulu nggak ada yang bantuin gitu, sendiri semuanya gitu. Karena ini adalah suatu opportunity besar gitu, project besar gitu. Apalagi ketika tahu bikin tower, aduh udah deh, kalau udah tahu itu gitu, masih bilang tuh tapi ntar udah deh, berarti udah ketolong udah. Berarti sama yang di atas dijauhin terus. Berarti dia udah dijauhin rezeki tuh, biasanya gitu. Kalau nggak percaya masih nunda, berarti itu dijauhin ya. Dijauhin tuh, biasanya tuh rezeki lagi dijauhin tuh. Udah. Kayaknya Iya. Karena di sini kan produknya produk menghasilkan uang ya. Itu dia. Berarti kalau dia nggak join, berarti nggak butuh duit ya. Betul, nggak butuh duit, sama dia Belum buta. belum dapat hidayah ya. Belum ada hidayah. Hidayah macam-macam, nggak ada hidayah finansial. Hidayah finansialnya belum dapat Kang. Hidayah finansial ya. Hidayah finansial belum dapat tuh. Oke, menarik ya, menarik banget. Dan buat teman-teman nih yang nanti pengen tanya lebih lanjut, penasaran, terus masih bingung, nanti boleh ya kontak langsung ke Bro Adri di Instagramnya, atau nanti di YouTube ada description ya. Boleh, nanti kita kasih. Boleh dikasih kontaknya Boleh atau nggak boleh? Boleh. Jadi makan semua kan? Boleh ya, nanti kita kasih kontaknya Bro Adri ya. Siap. Buat tanya-tanya lebih lanjut, dan supaya ya intinya sih supaya dapat penghasilan baru ya, punya passive income, dan yang bisnis yang berpotensi miliaran ya. Betul. Potensinya miliaran atau Banget Kang. On the way Kang. ya. Potensinya miliaran ya, karena sudah banyak yang merasakan ya. Boleh closing statement Bro Adri buat teman-teman? Ya pokoknya intinya di sini tuh kita saling belajar ya. Artinya di Auto Sultan bukan cuman bisnisnya aja yang bagus, tapi komunitasnya juga, dan ngajarin banyak hal. Jadi saya ini di sini jadi orang baru lagi gitu, yang tadinya taunya gitu-gitu aja, sekarang jadi ketularan untuk mau tahu ini, mau tahu. Jadi sekarang jadi orang yang baru, jadi lebih orang berknowledge gitu. Asik. Gitu kan. Itu loh, itu intinya tuh di Auto Sultan tuh, itu intinya. Jadi
banyak juga yang saya dapat di sini bukan cuman uang tapi ilmu itu yang penting gitu. Dan itu saya terapin loh Kang. Kayak ilmu anchoring itu. Waduh. Saya terapin di gimana saya caranya bisa nggak makan daging. Nah, ketika makan daging itu kalau saya makan daging ntar gini, jurus sekarang gitu saya bongkar deh otaknya. Bisa Kang. Bisa ya? Jadi ngelakuin apa aja kok ininya udah di setting secara anchoring itu bisa ternyata. Anchoring ya. Wow gila ini. Ini ilmu mahal banget gitu. Jadi tadinya kan cuma di bisnis aja, tapi dicoba halnya ternyata bisa. Lari gitu kan. Gimana caranya lari tiap hari sekian kilo tanpa ragu gitu berarti. Bisa ternyata Kang. Di set aja ininya gitu ternyata. Nah, itulah yang priceless sih menurut saya. Jadi bukan jangan salah cuman join ini juga. ya. Jangan salah join komunitas ya. Nah, Itu dia komunitasnya. ilmunya bukan hanya diterapin di bisnis ini, cuman Iya. bisa juga diterapin dalam kehidupan Iya ya. Kang, bener banget. Itu dirasain sendiri sih. Jadi lebih disiplin, jadinya lebih bener-bener fokus ngerjain apapun fokus gitu. Itu aja Dan sih. hidupnya tertata ya. Iya, Ada target-targetnya jelas gitu. itu bener itu target. Jadi udah jelas gitu. Oh, yang mau dicapai ini harus dilakuin ini gitu. Itu aja. Ternyata dulu kan nggak sedetail itu. Ternyata sekarang bisa sedetail itu gara-gara yang ilmu yang dikasih sama Otto Sultan gitu. Sultan, ya. Nah, itu dia tuh yang keren. Keren Jadi lah ya. sekali lagi jangan salah join ya. Join bisnisnya boleh sama, tapi Boleh kalau ya. komunitasnya beda hasilnya beda. Beda, benar. Join Net 89 aja nggak kayak, join Otto Sultan baru kaya ya. Ya. Keren. Benar, Oke, benar. terima kasih Bro Adri sharing-sharingnya. Siap, Kang, Mudah-mudahan siap, Kang. bisa memberikan Inspirasi. inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua dan Ya. bisa memberikan insight lah ya, Ya. bahwa ada nih peluang bagus yang Ya. kalau diambil bisa bukan hanya sekedar profit tapi life changing. Yes, life Oke, changing. mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. And see you, bye bye. Otto Sultan, set gas.